Pernah nggak kamu lagi duduk santai, tiba-tiba kepala kamu kebayang bau kapur tulis? Atau suara mesin jahit ibu yang nyala tiap sore? Terus tanpa sadar kamu senyum sendiri, padahal nggak ada yang lucu. Itu tandanya kamu tumbuh di salah satu era paling unik dalam sejarah Indonesia, tahun 1980-an. Bukan era yang serba canggih. Nggak ada internet, nggak ada gadget pintar, bahkan TV pun cuma satu channel. Tapi entah kenapa, masa kecil di era itu terasa paling kaya, paling penuh warna, dan paling jujur. Di video ini, kita bakal jalan-jalan ke 20 kenangan yang cuma dimengerti sama orang yang benar-benar pernah hidup di masa itu. Siapin hati, karena beberapa di antaranya mungkin bakal bikin kamu rindu rumah lama, atau rindu orang yang udah gak ada. Yuk, kita mulai. 1. TVRI, satu-satunya jendela dunia. Sebelum ada puluhan channel dan ribuan pilihan streaming, kita cuma punya satu stasiun televisi, TVRI. Dan herannya, kita hafal jadwal siarannya kayak hafal jadwal sholat. Jam 4 sore ada Si Unyil, malam hari ada Dunia Dalam Berita yang diputar dengan suara presenter yang berat dan formal. Satu rumah, kadang satu RT, duduk berdesakan di depan TV hitam putih atau berwarna kalau lagi rejeki, nonton acara yang sama, di waktu yang sama. Nggak ada opsi skip atau tonton ulang. Kalau ketinggalan, ya sudah, hilang selamanya. Mungkin itu sebabnya setiap acara terasa lebih berharga. Mati lampu yang berubah jadi pesta. Buat anak sekarang, listrik mati itu bencana kecil. Tapi buat kita, itu adalah sinyal untuk mulai bersenang-senang. Begitu lampu padam, lilin dinyalakan, bayangannya menari-nari di dinding, dan tiba-tiba seseorang mulai cerita hantu yang bikin bulu kuduk berdiri. Atau anak-anak berlarian keluar, main petak umpet di gelap-gelapan, sambil tertawa dan teriak karena nggak kelihatan siapa yang sembunyi di mana. Listrik yang mati justru menghidupkan sesuatu yang lain, kebersamaan yang nggak pernah kita sadari sepenting itu sampai sekarang. Kaset pita dan skill wajib pakai pensil. Sebelum ada Spotify dan playlist digital, kita hidup berdampingan dengan kaset pita yang gampang kusut. Setiap anak 80-an pasti tahu satu trik sakral. Kalau pita kaset melilit, ambil pensil, masukkan ke lubang putarnya, lalu gulung pelan-pelan dengan sabar. Salah putar, pita bisa putus, dan lagu favoritmu hilang selamanya. Tapi kalau berhasil, rasanya seperti menyelamatkan sesuatu yang berharga. Kaset bukan sekedar media musik. Kaset adalah pelajaran kesabaran yang gak pernah kita sadari sedang kita pelajari. Radio RRI, sebagai teman tidur. Sebelum tidur, hiburan kita bukan layar HP yang menyala terang, tapi suara radio yang pelan dari kamar sebelah. Sandiwara radio mengalun dengan efek suara yang sederhana, tapi entah kenapa bikin merinding. Atau lagu dangdut lawas yang diputar penyiar dengan suara serak khas. Mata mulai berat, suara radio makin terdengar jauh, dan tanpa sadar kita tertidur dengan radio masih menyala. Itu adalah cara kita dininabobokan oleh suara-suara yang sekarang sudah jarang kita dengar lagi. Walkman, simbol paling keren di sekolah. Punya Walkman di tahun 80-an itu setara dengan punya gadget paling mutakhir di kelas. Headphone busa yang menutup telinga, kabelnya yang menjuntai sampai ke saku baju, dan langkah kaki yang tiba-tiba terasa lebih pede karena ada musik yang mengiringi setiap langkah ke sekolah. Orang-orang di jalan melihat, dan kita merasa seperti bintang video klip, padahal cuma jalan kaki biasa. Walkman bukan cuma alat dengar musik, itu adalah cara kita merasa sedikit lebih spesial di dunia yang sederhana. Di kampung, setiap acara nikahan atau khitanan punya satu kesamaan. Speaker toa yang memutar lagu yang sama dengan volume yang sama kerasnya. Suaranya menggelegar sampai terdengar dari beberapa rumah jauhnya. Anak-anak berlarian di sekitar tenda terpal biru, sementara orang dewasa duduk di kursi plastik sambil mengobrol. Lagu itu terdengar di mana-mana, sampai kita hafal liriknya tanpa pernah sengaja menghafalnya. Sekarang, kalau lagu itu tiba-tiba terdengar lagi, entah dari mana, kita langsung kembali ke tenda terpal biru itu dalam sepersekian detik. Buku tulis Sinar Dunia dan tabel perkalian. Di sampul buku tulis bukan cuma tempat menulis pelajaran. Sampul belakangnya punya fungsi tersembunyi yang menyelamatkan banyak anak dari hukuman guru, tabel perkalian. Kalau lupa hafalan kali 7, tinggal balik buku pelan-pelan tanpa ketahuan, lirik sebentar, lalu jawab dengan percaya diri seolah memang sudah hafal dari awal. Bau kapur tulis yang nempel di baju. Papan tulis hijau dan kapur putih adalah teman setia di setiap kelas, dan baunya punya cara aneh untuk menempel di memori kita sampai sekarang. Kalau kena baju, susah hilang, dan kalau kena tangan, butuh dicuci berkali-kali.
Tapi entah kenapa, anak-anak suka memegangnya, merasakannya patah di tangan, atau diam-diam melempar potongan kecilnya ke teman sebangku saat guru sedang membelakangi kelas. Bau kapur itu sekarang jadi salah satu aroma yang bisa langsung membawa kita kembali ke bangku sekolah dasar, hanya dengan satu kali mencium aroma serupa. Es mambo dan es lilin, kebahagiaan seharga Rp50. Di depan sekolah, ada tukang jualan dengan kotak es styrofoam yang isinya es mambo dan es lilin warna-warni. Harganya cuma Rp25–Rp50. Isinya sirup manis yang kadang bikin lidah berubah warna, tapi rasa bahagianya nggak ada tandingannya. Kita rela mengumpulkan uang receh dari sisa uang saku demi satu es lilin warna merah muda yang rasanya seperti surga kecil di tengah hari yang panas. Sekarang harganya mungkin sudah berkali lipat, tapi rasa bahagia yang sama itu susah ditemukan lagi di mana-mana. Gorengan depan sekolah yang dibungkus kertas koran. Bel istirahat berbunyi dan separuh sekolah langsung berlari ke gerobak gorengan di gerbang. Cireng, cilok, atau combro yang masih panas dibungkus dengan kertas koran bekas atau daun pisang, membuat tangan sedikit berminyak, tapi nggak ada yang peduli. Kita makan sambil berdiri, kadang sambil berbagi satu bungkus berempat, karena uang saku terbatas, tapi kebersamaan nggak terbatas. Tukang jualan keliling dengan suara khasnya, masing-masing tanpa harus melihat orangnya. Kita bisa tahu siapa yang lewat hanya dari suaranya. Tukang es yang membunyikan lonceng kecil, tukang sayur yang berteriak panjang dengan nada khas, atau tukang mie ayam yang memukul mangkuknya dengan sendok berirama. Setiap suara punya makna sendiri, dan begitu terdengar dari kejauhan, anak-anak langsung berlari mencari uang receh ke ibu masing-masing. Suara-suara itu adalah soundtrack sore hari yang gak pernah kita sadari betapa khasnya, sampai suara itu perlahan menghilang dari jalanan sekarang. Sebelum ada mainan dari plastik buatan pabrik, anak-anak 80-an punya gasing kayu yang sering dibuat sendiri atau dibeli sederhana dari pasar. Kayu diraut pelan-pelan sampai bentuknya pas, lalu tali dililit dengan teknik khusus yang butuh latihan berkali-kali sebelum berhasil. Begitu dilempar dan berputar sempurna di tanah, semua anak berkumpul melingkar, menyaksikan gasing siapa yang berputar paling lama. Kemenangan kecil itu terasa sangat besar waktu itu, padahal cuma soal kayu yang berputar di atas tanah. Kelereng dengan nama yang berbeda di setiap daerah. Ada yang menyebutnya kelereng, ada yang menyebutnya gundu, ada juga yang bilang neker, tergantung dari mana asalnya. Tapi keseruannya selalu sama, bermain di tanah becek sepulang sekolah, lutut kotor karena harus membidik dengan posisi rendah, dan kelereng kesayangan yang disimpan rapat-rapat di kantong karena takut hilang atau diambil teman. Setiap kelereng punya ceritanya sendiri, ada yang didapat dari menang taruhan, ada yang dibeli susah-susah dari uang tabungan. Permainan sederhana ini mengajarkan kita soal strategi dan kekalahan, jauh sebelum kita tahu istilah-istilah itu. Layang-layang dari bambu dan kertas minyak. Membuat layang-layang sendiri adalah ritual musim kemarau yang ditunggu-tunggu setiap anak 80-an. Bambu dibelah tipis-tipis, dibentuk jadi rangka, lalu dilapisi kertas minyak warna-warni dengan lem dari getah atau nasi yang ditumbuk. Begitu layangan terbang tinggi dan talinya tiba-tiba putus karena terlalu kencang ditarik angin, semua anak langsung berlarian mengejarnya sampai ke sawah tetangga, tanpa peduli capek atau kotor. Mengejar layangan putus mengajarkan kita bahwa kadang hal yang sudah lepas masih layak dikejar sampai napas habis. Sore hari adalah waktu sakral untuk berkumpul di halaman atau lapangan kosong, bermain petak umpet atau galasin sampai matahari hampir terbenam. Suara teriakan hong atau hadang terdengar di mana-mana, kaki penuh debu dan baju basah karena keringat. Permainan baru benar-benar berhenti ketika terdengar suara ibu memanggil dari kejauhan, kadang sampai 3 atau 4 kali sebelum benar-benar didengar. Kita pulang dengan napas terengah, badan kotor, tapi hati penuh karena hari itu terasa benar-benar terisi sampai detik terakhir cahaya matahari. Congklak dan ular tangga di lantai ruang tamu. Bukan di atas meja dengan kursi rapi, tapi di lantai ruang tamu. Satu keluarga duduk melingkar memainkan congklak atau ular tangga. Biji-biji congklak dipindahkan satu persatu dengan penuh perhitungan. Sementara dadu ular tangga dilempar dengan harapan besar setiap kali mengarah ke kotak ular yang menjatuhkan posisi. Tawa dan protes kecil terdengar setiap kali ada yang kalah, tapi semua tetap duduk sampai permainan benar-benar selesai. Nggak ada yang main sendirian sambil menunduk ke layar. Semua mata tertuju ke papan yang sama, ke momen yang sama.
Berangkat sekolah bukan diantar mobil pribadi, tapi naik angkot yang penuh sesak atau becak yang dikayuh perlahan oleh abang becak langganan. Uang receh sudah disiapkan dari rumah, dihitung pas-pasan, kadang kurang sedikit dan harus berutang dulu ke abang angkot yang sudah kenal wajah kita setiap hari. Kalau lagi beruntung, bisa duduk di depan dekat sopir, merasa seperti tempat paling istimewa di kendaraan itu. Perjalanan singkat itu mengajarkan kita arti kepercayaan kecil antara penumpang dan pengemudi yang bahkan gak pernah saling tahu nama. Hiburan keliling adalah momen yang ditunggu-tunggu tanpa jadwal pasti, datang kapan saja dan langsung mengundang kerumunan anak-anak. Begitu suara lonceng odong-odong terdengar dari ujung gang, atau tukang sulap mulai membuka kotak triknya di tengah lapangan, anak-anak berlarian dari segala penjuru, berkumpul melingkar dengan mata berbinar, dan satu putaran odong-odong rasanya seperti naik wahana paling seru di dunia. Kesederhanaan hiburan itu yang justru membuatnya begitu membekas, jauh lebih dalam dari hiburan secanggih apapun hari ini. Foto keluarga yang harus ditunggu berhari-hari. Nggak ada galeri HP yang bisa dilihat langsung setelah jepretan. Foto diambil pakai kamera analog, lalu rollnya dibawa ke studio foto untuk dicetak, dan kita harus menunggu beberapa hari penuh rasa penasaran sebelum hasilnya jadi. Begitu hasil cetaknya diambil, satu keluarga duduk melingkar di ruang tamu, membuka amplop foto bersama-sama, tertawa atau kadang kecewa kalau ada foto yang matanya tertutup, atau gambar buram karena tangan goyang. Tapi setiap lembar foto terasa berharga, karena kita tahu, momen itu nggak bisa diulang atau dihapus begitu saja. Menunggu itu yang membuat setiap foto terasa lebih bermakna, bukan cuma sekedar gambar yang bisa dilihat sekali lalu dilupakan. Kalau kamu perhatikan, nggak ada satupun dari 20 hal ini yang butuh sinyal internet atau baterai penuh. Kita bahagia dengan hal-hal sederhana. Mati lampu jadi cerita, kaset kusut jadi pelajaran sabar, dan jajanan Rp50 berasa semewah apapun. Mungkin generasi sekarang nggak akan pernah ngerti rasanya menunggu seperti itu. Tapi buat kita yang pernah mengalaminya, semua hal itu bukan cuma kenangan. Itu adalah masa kecil yang paling jujur yang pernah kita miliki. Dari 20 hal di video ini, mana yang paling bikin kamu kebawa nostalgia? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu masih ingat ada hal lain yang khas tahun 80-an versi daerah kamu, share juga, biar kita semua kenal lebih banyak cerita dari seluruh Indonesia. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe, karena masih banyak cerita nostalgia lain yang bakal kita bahas bareng-bareng di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.